Menurut Bang Gufron, siapa pahlawan yang paling berjasa dan mengapa? Baik, yang saya tadi sebutkan, selain nama-nama tadi, ada juga yang kita kenal bersama di masyarakat Banten khususnya, yaitu Brigjen Ki Haji Samun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam nih buat teman-teman Harian Rakyat Banten, dimanapun teman-teman berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Roman Anjab Deni Pratama, selaku pembawa acara di channel Harian Rakyat Banten. Memperingati Hari Pahlawan Indonesia atau Hari Pahlawan Nasional. Dan malam hari ini juga saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh orang hebat, Presiden Mahasiswa Universitas Al-Hariyah yang ada di samping saya, yang sangat luar biasa ini, Bang Gufron. Siap. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Gimana kesibukan teman-teman Universitas Al-Hariyah? Ada kegiatan apa nih? Ya, terima kasih buat host Anjab. Kita alhamdulillah baru saja sukses melaksanakan kegiatan pelantikan akbar dan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 8 November kemarin. Oh, kemarin ya? Ya, betul. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, semuanya sukses berkat bantuan dan dukungan teman-teman pengurus dan mahasiswa umumnya. Luar biasa. Berarti dari teman-teman Universitas Al-Hariyah sendiri tuh aktif berarti ya? Alhamdulillah kita coba membangkitkan atau membangun kesadaran dari mahasiswa itu supaya mereka yang mempunyai fungsi sebagai mahasiswa sehingga perannya bisa dimainkan oleh mahasiswa agar fungsinya berjalan gitu. Kalau 2 tahun yang lalu, karena kita kan sempat ngalamin keadaan pandemi, Universitas Al-Hariyah kegiatannya seperti apa tuh, Bang Gufron? Oh iya, jadi kita flashback ke belakang, bahwasanya Desember 2020 kita baru mengalami transisi dari sekolah tinggi ke universitas, gitu ya. Ya, jadi pada masa transisi itu organisasi mahasiswa yang ada di internal kampus sementara tidak berjalan dengan baik, gitu. Masih berjalan tapi tidak aktif sebagaimana mestinya. Nah, sampailah terbentuk pada Agustus 2021 akhirnya BEM Universitas Al-Hariyah resmi dilantik. Dan itu Universitas Al-Hariyah Badan Eksekutif Mahasiswanya yang pertama. Periode pertama, periode 2021-2022. Berarti baru ini berarti ya? Ya. Baru 1 tahun ini? Kita baru berjalan hampir 4 bulan. Oh, hampir 4 bulan? Hampir 4 bulan dan alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Walaupun pasti di pertengahan jalan ada gangguan dan hambatan, tapi itulah dinamika dalam organisasi. Gitu. Dinamika dalam organisasi yang benar-benar harus kita siasatin dengan baik, gitu. Karena di dalam mahasiswa ini, dalam kampus ini, tentunya banyak sekali mahasiswa tentunya punya pikiran yang berbeda masing-masing. Bagaimana kita sebagai para pengurus BEM mempersatukan aspirasi mahasiswa itu sehingga bisa diwujudkan. Mungkin itu sih. Berarti selama 4 bulan baru terbentuknya ini, kegiatan kemarin tuh masih baru berarti ya? Masih baru. Perdana banget itu. Perdana banget. Tamu undangannya siapa aja kalau boleh tahu? Oh iya, jadi dalam kegiatan pelantikan
Alhamdulillah kita didatangin oleh para jajaran rektorat. Dan alhamdulillah Ketua Umum PBL Al-Khairiyah Haji Ali Mujahidin SIMM, beliau juga sempat datang mengisi dialog publik di acara pelantikan akbar. Dan alhamdulillah ditemani moderatornya kan abang sendiri ya kan. Iya. Alhamdulillah. Saya bertanya tentang diri saya sendiri berarti ya. Gitu. Siap. Jadi sebelumnya memang kalau acara-acara yang formal yang diadakan oleh BEM itu memang baru kemarin. Cuma sebelum-sebelumnya kita ikut berkontribusi, sumbangsi dalam pelaksanaan pertama ta'aruf ya, ta'aruf kemudian muktamar. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu karena kita berkarakter santri di Al-Khairiyah, kita menamakannya dengan ta'aruf. Kalau mungkin di kampus-kampus lain itu penamaannya adalah ospek. Hanya beda nama saja. Ya betul, hanya beda nama aja. Tapi sebenarnya itu adalah sama aja, esensinya adalah masa orientasi mahasiswa. Oke, siap. Bang Gupron, saya mau langsung nanya ke hal yang paling utama nih. Iya, boleh. Memperingati Hari Pahlawan Nasional. Menurut Bang Gupron nih sebagai atau selaku Presiden Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah, bagaimana nih pendapat Anda sebagai mahasiswa tentang Hari Pahlawan Nasional? Jadi kalau dari pemikiran mahasiswa, Hari Nasional itu memang betul harus kita peringati. Karena apa? Karena ketika kita memperingati Hari Pahlawan Nasional, artinya kita mengingat jasa para pahlawan yang sudah mereka lakukan. Karena apa? Karena yang kita ketahui bersama bahwasanya kita merdeka itu bukan hasil hibah, bukan hasil pemberian. Betul. Seperti negara tetangga, tapi mereka para pahlawan berjuang berdarah-darah sampai ada yang berguguran, itu mereka beli semuanya dengan nyawa tentunya. Makanya dari itu, perspektif dari mahasiswa tentang Hari Peringatan Nasional itu sangat wajib kita peringati karena kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah terdahulu. Luar biasa berarti ya. Al-Fatihah atau para pejuang nasional Indonesia. Semoga arwah dan rohnya ditempatkan di sisi Allah yang Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, Bang Gupron. Yang kedua, menurut Bang Gupron atau menurut dari teman-teman mahasiswa, siapa nih pahlawan paling berjasa? Tentunya yang sangat dikenal oleh masyarakat Banten ialah Brigjen Ki Haji Samun. Brigjen Ki Haji Samun. Saya sangat terinspirasi oleh beliau karena selain beliau seorang ulama dan seorang pejuang, beliau juga peka terhadap pendidikan yang ada di masyarakat Banten. Sampai sekarang alhamdulillah nama Al-Khairiyah sudah tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia. Oh iya. Kalau nggak salah kemarin itu mengadakan acara muktamar se-Indonesia kan? Betul. Betul. Jadi alhamdulillah baru saja pada awal-awal bulan kemarin kita baru saja Al-Khairiyah baru saja melaksanakan muktamar yang ke-10. Yang ke-10. Dan itu dihadiri oleh para pengurus Al-Khairiyah dari berbagai pelosok Indonesia. Kalau nggak salah menteri-menteri juga datang kalau nggak salah ya? Betul, ada salah satu menteri, ada menteri-menteri yang datang ke acara. Iya, betul luar biasa sekali Al-Khairiyah. Luar biasa, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ke depannya Al-Khairiyah semakin maju, semakin berjaya sesuai dengan slogannya Satria Setia Bakti. Satria Setia Bakti. Pengetahuan Presiden Mahasiswa Universitas ini saya suka nih karakter Aduh, enggak lah, itu kan hanya sebagai kita sebagai mahasiswa ya emang harus sedikit membaca buku. Iya. Harus rela menyisihkan waktunya demi membaca buku agar kita mempunyai literasi yang bagus. Tadi abang sempat bilang peran dan fungsi mahasiswa. Ya. Peran dan fungsi mahasiswa ini yang seperti apa nih kalau boleh tahu? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya fungsi mahasiswa itu salah satunya adalah
agent of change. Agent of change. Agent of change adalah dia mahasiswa mempunyai fungsi sebagai agen perubahan, ya, yang mana itu sebenarnya tidak mudah untuk mahasiswa jalankan ketika mahasiswa itu hanya scroll WA, scroll IG. Nah, itu tidak mudah itu. Yang kedua, ada social control. Social control. Nah, fungsi mahasiswa yang kedua ada social control, tentunya yang kita ketahui bersama. Social control itu mahasiswa harus peka terhadap kondisi sosial. Ya, kondisi sosial ini seperti apa? Lihat masyarakat sekitar. Ya. Kalau misalkan di Al-Heria mungkin ring satunya ada Citangkil yang berdekatan, kan? Ya. Bagaimana kita lihat kondisi sekitar di Citangkil, apakah rawan banjir, Ya. apakah kondisi sosial ekonominya sudah sejahtera atau belum. Nah, tentunya mahasiswa harus sudah memikirkan kepada hal yang itu, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Jadi mahasiswa itu harusnya jangan bersifat apatis terhadap lingkungan, karena fungsi dari mahasiswa itu salah satunya adalah social control. Yang pertama itu agent of change, Ya. yang kedua tuh social control. Betul. Saya pernah dengar gini nih, Bang Gufron. Kalau mahasiswa itu adalah penyalur lidah masyarakat, Penyambung lidah. penyambung lidah. Iya. Itu maksudnya gimana tuh? Iya, jadi yang tadi saya katakan bahwasanya fungsi dan peran mahasiswa itu sangat besar, terutama adalah penyambung lidah masyarakat. Iya. Artinya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, ketika kita lihat masyarakat sekitar kita yang notabene pendidikannya rendah, Iya. mereka kebingungan bagaimana cara menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah mereka. Iya, iya. Ya, terhadap pemerintahnya. Nah, sehingga peran mahasiswa itulah yang membantu menyalurkan aspirasi dari masyarakat terhadap pemerintah. Karena seperti Tan Malaka yang pernah bilang, hal yang paling mewah dimiliki oleh mahasiswa itu adalah idealismenya. Artinya ketika mahasiswa itu hanya mementingkan kepentingan masyarakat, tidak mempunyai kepentingan lain, kepentingannya cuma satu, untuk mensejahterakan masyarakat sebagai sosial kontrol di masyarakat. Itulah yang dimaksud oleh Tan Malaka mengenai idealisme. Artinya semua aspirasi yang mahasiswa punya jangan sampai dijual. Jangan sampai mahasiswa mempunyai sifat-sifat pragmatisme. Apa-apa harus ada hasil, apa-apa harus ada imbalan. Harusnya jangan seperti itu. Mungkin itu ya kalau dari penyambung lidah masyarakat. Penyambung lidah masyarakat. Iya. Yang pertama itu tadi agent of change. Betul. Yang kedua itu social control. Ya. Ada berapa peran dan fungsi mahasiswa? Ada 4. Ada 4. Iya. Yang ketiga adalah moral force. Moral force. Moral force. Yang kita ketahui bersama bahwasanya moral force itu kita sebagai mahasiswa harus bisa menunjukkan sifat atau kelakuan baik terhadap masyarakat. Karena nyambung tuh relevansinya tuh. Karena pertama kita harus mengaspirasi atau menyambungkan aspirasi, kedua kita juga penyambung lidah, yang ketiga ini kita nih moral force. Ketika kelakuan kita baik, maka kita akan dicontoh oleh para masyarakat. Seperti itu. Seperti apa yang sudah Ustadz Anas Nasrullah LCMA yang kemarin pas bawa maulid, beliau juga berkata bahwasanya sifat yang dimiliki oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, kita diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Mohon maaf, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kan seperti itu. Artinya, apalagi kita mempunyai status kemahaan, mahasiswa, artinya status kita atau perilaku kita, tindak tanduk kita harus benar-benar mencerminkan kebaikan. Iya. Seperti itu. Sepakat, sahabat. Mahasiswa. Makanya terkadang saya pernah dengar nih teman-teman saya yang kuliah itu kadang ngerasa dipandang masyarakat itu serba bisa. Betul. Tapi memang benar seperti itu.
tergantung balik lagi kepada mahasiswanya itu sendiri. Betul apa yang saudara katakan, bahwasanya perspektif dari masyarakat, mahasiswa itu serba bisa. Iya. Masyarakat tuh nggak peduli apa dia jurusannya ketika dia kuliah, Iya. apa fakultasnya, apa prodinya, yang penting dia punya status mahasiswa, masyarakat anggap itu bisa. Nah, pertanyaan tadi, apakah semua mahasiswa itu bisa? Gitu kan. Sekarang kita balikkan lagi kepada mahasiswanya, bagaimana mahasiswanya itu mau berproses di dalamnya. Tentunya jangan hanya kuliah pulang. Sering kita sebut itu mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Jadi artinya ketika dia hanya kuliah pulang, berarti ilmu yang dia dapatkan hanya di bangku kuliah saja. Iya. Tapi kan cendekiawan pernah bilang bahwasanya ilmu itu tidak harus kita dapatkan secara formal. Iya, tapi banyak di sekeliling kita ilmu yang bisa kita raih. Seperti itu. Oke. Yang keempat apa tuh? Iron stock. Iron stock. Betul. Apa itu iron stock tuh? Jadi iron stock ini kita sebagai mahasiswa adalah stok generasi ke depan. Artinya para pemimpin kita sekarang itu kan tidak selamanya menjabat. Iya. Tidak selamanya mereka itu berkuasa. Iya. Artinya teman-teman mahasiswa yang sekarang inilah para generasi penerus Iron Stock itu ya. Jadi para generasi penerus untuk menggantikan para pemerintah-pemerintah yang ada, untuk menggantikan para tokoh-tokoh yang ada. Coba bayangkan ketika kita tidak belajar sejak dini, ketika kita menjadi pemimpin, ketika kita menjadi seorang yang dipandang oleh masyarakat, kita tidak punya ilmu apapun, apa yang akan kita serahkan kepada masyarakat, apa yang kita berikan kepada masyarakat. Gitu. Harusnya kita mempunyai ilmu-ilmu tentang kepemimpinan. Bagaimana yang kita ketahui bersama adalah kepemimpinan itu salah satunya adalah mampu mengkoordinir, mampu mengarahkan, gitu kan. Mampu mengarahkan semua mahasiswa, semua masyarakat, mampu menampung aspirasi semua masyarakat sehingga bisa diaktualisasikan aspirasi tersebut. Di Indonesia sendiri, terutamanya sosok pahlawan yang sekarang nih, yang ada di Indonesia masih hidup atau yang telah meninggal, siapa sih sosok pahlawan menurut Bang Gupron atau menurut Bang Pres yang sangat Bang Pres kagumi dengan sosok beliau? Siapa kalau boleh tahu? Oh, pahlawan ya? Ya. Kalau saya menyebutkan pahlawan itu adalah orang yang berjasa tanpa pamrih, Ya. mungkin akan banyak saya idola saya pada pahlawan itu. Kayak misalkan yang sudah saya sebutkan tadi, ialah Brigjen Kiai Haji Samun. Brigjen Kiai Haji Samun. Saya sangat terinspirasi oleh beliau karena selain beliau seorang ulama dan seorang pejuang, beliau juga peka terhadap pendidikan yang ada di masyarakat Banten. Sampai sekarang alhamdulillah nama Al-Khairiyah sudah tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia. Pos Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim, Haji Abdul Wahid Hasim. Nah, itu adalah sosok-sosok idola saya. Kiai Haji Agus Salim, dia menguasai lebih dari 5 bahasa. Kiai Haji Abdul Wahid, Kiai Haji Wahid Hasim, dia adalah seorang diplomat yang hebat. Apalagi misalkan Soekarno seorang eksekutornya, ya kan. Ketika masyarakat mana yang tidak terbius ketika mendengar oratornya Bung Karno, kan gitu. Kan kita saat ini merindukan sosok-sosok pahlawan seperti mereka yang mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa. Kita merindukan sosok pemimpin seperti Bung Karno yang sangat berkarismatik, gitu kan. Tapi jangan sampai kita salah mendefinisikan karismatik itu bukan hanya dari good lookingnya saja, karismatik, tapi bagaimana pembawaan karakter dia, bagaimana keilmuan dia, bagaimana keahlian dia yang dia punya. Itulah yang harus kita lihat dari sosok karismatik tersebut.
luar biasa sekali Bang Gupron. Oh. Diminum dulu Bang Gupron. Boleh? Wah, Diminum dulu. terima kasih ya. Biar bisa haus kita. Berarti dari beberapa karakter tokoh yang tadi Bang Gupron sebut, Bang Gupron, Baik. menurut Bang Gupron atau menurut teman-teman mahasiswa, perjuangan seperti apa yang harus kalian lanjutkan sebagai penerus bangsa? Yang keempat tadi tuh, Iron Stock. Perjuangan apa yang harus dilanjutkan oleh para mahasiswa? Iya, jelas. Mengenai persoalan perjuangan, berarti ada salah satu hal yang harus kita perjuangkan. Dan benang merahnya adalah ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu tanpa ilmu, tanpa ilmu pengetahuan, itu terasa akan sangat sulit sekali kalau menurut saya. Artinya teman-teman mahasiswa ini harus bisa mengupgrade dirinya sendiri, harus membentuk branding personalnya diri sendiri atau personal brandingnya diri sendiri, harus mengupgrade kemampuan pengetahuannya, harus mengupdate kapasitasnya. Itu yang benar-benar harus dilakukan oleh para mahasiswa. Karena yang saya sebutkan tadi, karena buat generasi penerus, ketika tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni, dia tidak akan bisa berjuang ke depannya. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, coba kita sadarkan diri kita sendiri bahwasanya kita mempunyai peran dan fungsi yang sangat fundamental, peran dan fungsi yang sangat luar biasa. Ketika peran dan fungsi itu melekat pada diri kita tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, itu akan sangat sulit sekali kita jalankan. Buat teman-teman mahasiswa nih, Iya. luar biasa. Hidup mahasiswa. Hidup. Kalau nggak salah nih, karena Ya. Bang Gupron selaku presiden mahasiswa di Universitas Al-Hadiah sendiri, Keji Samun itu apa namanya, gubernur pertama kalau nggak salah di gubernur atau Oh ya, jadi beliau selain seorang ulama, pejuang dan beliau selain ulama dan pejuang, beliau juga seorang bupati pertama yang pernah ada di Serang, yaitu tahun Januari 1946. Oh iya, bupati pertama ya di Serang. Luar biasa sekali Keji Samun. Iya, Keji Samun. Jadi peran beliau itu sangat banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten pada umumnya, khususnya yang ada di kota Cilegon. Sebagai mahasiswa, menurut Bang Gupron nih, apakah apresiasi yang harus diberikan terhadap pejuang bangsa Indonesia? Gimana apresiasinya nih? Apresiasi yang harus kita berikan terhadap para pejuang bangsa, gitu ya. Jadi mahasiswa harus benar-benar sadar, lagi-lagi harus benar-benar sadar bahwasanya para pejuang kita, para pahlawan kita dulu memerdekakan Indonesia dengan berdarah-darah, dengan mati-matian, bahkan bisa dibeli dengan nyawa. Bukan. Tentunya kita sebagai mahasiswa sekarang hanya meneruskan perjuangan itu, perjuangan dari pahlawan nasional itu. Apresiasi, mengenai apresiasi, apa yang harus mahasiswa berikan? Tentunya ketika mahasiswa itu berperan aktif untuk mensejahterakan masyarakat, atau mahasiswa itu berperan aktif untuk mengerjakan status fungsi dan perannya, itu adalah bentuk apresiasi dari kita sebagai mahasiswa kepada para pahlawan. Artinya dengan kita memperingati Hari Pahlawan Nasional, salah satunya adalah bentuk apresiasi terhadap para pahlawan. Gitu.
yang ikut serta mendoakan, dan yang lebih pentingnya lagi terus melanjutkan perjuangan yang telah para pahlawan lakukan. Iya. Begitu. Harus jadi pelopor-pelopor yang sangat luar biasa. Kan agen objek. Betul, agen perubahan kita nih, mahasiswa. Saya suka ini. Berarti menjadi mahasiswa yang baik, entah baik dalam dunia universitas atau perguruan tinggi, ataupun baik dalam artian masyarakat, itu adalah salah satu apresiasi kita untuk meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan. Obrolan kita sangat luar biasa ya. Baik. Untuk perjuangan-perjuangan memperingati Ya. Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Sekali lagi kita doakan semoga para pahlawan Indonesia ditempatkan di tempat yang seharusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bang Pres, Siap. sebelum kita tutup acara yang sangat luar biasa ini, Ya. ada nggak dari Bang Pres menyampaikan pesan-pesan atau pesan moral buat teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Cilegon sendiri nih, Di Al-Heriah. di Al-Hariah. Baik, paling closing statement saya kepada segenap dan seluruh mahasiswa Al-Heriah, saya menekankan bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi emas yang unggul, harus sadar akan fungsi dan peran sebagai mahasiswa dan bertanggung jawab, berusaha untuk meneruskan perjuangan yang telah mereka lakukan, yang telah para pahlawan lakukan. Mungkin itu closing statement dari saya. Siap, Bang Pres, terima kasih banyak. Oke. Biasa. Udah tutup kan? Sudah di closing kan tadi? Udah.